Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Bapak cintai? Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang apa sih itu komunikasi bisnis. Pada pertemuan sebelumnya di kelas kita telah membahas sedikit pengertian tentang komunikasi bisnis. Untuk materi saat ini kita akan lebih memperdalam lagi, lebih memperinci lagi tentang apa sih komunikasi bisnis itu. Setelah kita pelajari kemarin tentang pengertian komunikasi bisnis, faktor-faktornya, fungsinya untuk apa komunikasi bisnis, maka kali ini yang pertama akan saya bahas atau saya ingin menjelaskan kepada kalian ya, pertama tentang etika berkomunikasi bisnis. Tentunya dalam kita berbicara, dalam kita berkomunikasi, kita harus punya etika. Yang pertama etikanya adalah informasi mudah. Apa sih informasi mudah? Informasi mudah itu adalah informasi yang tidak berbelit-belit. Artinya segala informasi itu harus dengan mudah dan cepat diterima oleh kedua belah pihak, oleh itu penjual maupun itu pembeli. Jadi kita menyampaikan sebuah informasi harus langsung to the point, tidak boleh terlalu berputar-putar, tidak boleh terlalu berbelit-belit. Yang kedua adanya namanya alat berkomunikasi bisnis. Mengingat sekarang adalah zamannya era digital, mulai dari digital, dari handphone, laptop, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah komunikasi itu adalah intinya menyampaikan sebuah informasi dari satu orang ke orang lain atau dari pihak satu ke pihak yang lain. Jadi tidak melulu alat komunikasi itu harus canggih, melainkan adalah bagaimana caranya informasi itu dapat berubah, dapat berpindah dengan cepat dari orang pertama ke orang kedua. Jadi dalam alat komunikasi bisnis tidak harus selalu tentang bagaimana atau apa alat yang digunakan. Yang terpenting adalah kemudahan bagaimana cara melakukannya, menggunakannya, sehingga informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain itu dapat lebih mudah dan dapat lebih dicerna. Yang ketiga ada namanya kesamaan pengertian. Komunikasi bisnis adalah memberikan atau mentransfer informasi dari orang pertama ke orang kedua. Tentunya bagaimana caranya kita informasi tersebut dapat diterima oleh orang lain? Tentunya pertama kita harus menyamakan pengertian, menyamakan persepsi. Salah satu contoh untuk mempermudah kita untuk menyamakan persepsi adalah yang pertama, tentunya kita harus menggunakan bahasa persatuan. Kita tinggal di bangsa Indonesia, begitu banyak suku, budaya, begitu banyak daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tapi ingat, kita punya yang namanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketika bahasa kita sama, bahasa kita mudah dimengerti oleh orang lain, maka informasi yang ingin kita sampaikan pada orang lain, insya Allah pasti akan juga diterima oleh orang lain. Adalah bermanfaat atau menguntungkan. Kita dalam berbisnis pasti ingin mendapatkan yang namanya keuntungan, laba, mendapatkan penghasilan. Jadi setiap kita berkomunikasi, terutama komunikasi bisnis, itu kita harus punya tujuan, menguntungkan atau tidak. Misal ada orang A ingin berkomunikasi dengan B. Orang A punya tujuan bagaimana caranya barang atau produk dan jasa dari A ini dapat menguntungkan kepada dirinya, tapi juga dapat memberikan pelayanan atau fasilitas, dapat memberikan kesenangan hati kepada orang B, seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui itu adalah etika yang pertama. Selanjutnya, bagaimana sih atau hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan komunikasi bisnis? Yang pertama, selalu berpikiran positif. Karena apa? Ketika kita selalu berpikiran positif, kita tidak akan yang namanya berpikiran negatif kepada orang lain. Bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah informasi yang benar? Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan informasi dengan jelas kalau diri kitanya sudah berpikiran negatif, sudah berpikiran jelek pada orang lain? Ketika diri kita sudah berpikiran jelek pada orang lain, cara penyampaian pun akan berbeda, akan lebih susah diterima orang lain daripada informasi yang kita berikan, seperti itu. Yang kedua, berpenampilan menarik. Kita sebagai orang marketing, kita ingin melakukan komunikasi bisnis, yang pertama adalah berpenampilan menarik. Kenapa berpenampilan menarik? Karena pada dasarnya konsumen itu akan tertarik kepada barang dan jasa
Yang pertama, dilihat dulu bagaimana penampilan si penjual, bagaimana penampilan orang yang menawarkan produk, barang, dan jasa. Ketika orang yang menawarkan produk, barang, dan jasa tersebut berpenampilan menarik, bersih, rapi, wangi, itu akan lebih menyenangkan, itu akan lebih menarik perhatian calon konsumen untuk membeli produk dari apa yang kita jual, seperti itu. Jadi berpenampilan menarik itu penting. Pertama, rapi, bersih, wangi. Itu adalah aspek atau hal yang harus diperhatikan. Walaupun kecil tapi harus diperhatikan, kerapihan. Yang ketiga, harus yang namanya mengerti, memiliki perasaan saling menghargai. Karena kita manusia tidak bisa hidup secara individu. Manusia butuh makhluk lain ataupun butuh manusia lain atau butuh orang lain untuk berkomunikasi, untuk menghidupi kebutuhannya. Jadi kita harus saling menghargai. Namanya manusia itu punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Bagaimana caranya kita ingin orang lain respect kepada apa yang ingin kita jual? Bagaimana caranya orang lain ingin membeli produk dari kita? Kalau pertama kita tidak punya dan tidak bisa menghargai orang lain. Ketika kita menghargai orang lain, otomatis orang lain pun akan menghargai kita. Ada timbal baliknya. Jadi kita sesama manusia harus saling menghargai. Selanjutnya, kita harus memiliki namanya perhatian. Saya ambil contoh, misal ketika ada orang lain datang melihat-lihat kepada toko kita, kita tidak boleh diam saja. Kita datangi, kita sapa, "Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Bapak dan Ibu sedang mencari apa?" Itu namanya perhatian. Ketika kita perhatian kepada orang lain, maka orang lain pun akan senang pada kita, karena mereka merasa dirinya diperhatikan oleh orang lain. Dirinya, konsumen, merasa diperhatikan oleh sang penjual, seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan yang namanya mendengarkan dan memahami. Kita diajarkan dari dulu, dari kecil, bahwa lebih baik banyak mendengarkan, lebih menghargai, dan lebih baik memahami. Jadi sebelum kita melakukan namanya pembantahan ataupun sebelum kita melakukan namanya debat, ataupun sebelum kita merespon pendapat orang lain, pertama kita harus mendengarkan dulu. Maksud dari obrolan orang tersebut apa? Setelah kita mendengarkan, kita pahami, oh ternyata orang ini tuh keinginan seperti ini, orang ini tuh maunya seperti ini. Setelah kita mendengarkan, setelah kita memahami apa yang diinginkan oleh konsumen ataupun apa yang diinginkan oleh rekanan bisnis kita, maka kita punya solusi bagaimana caranya kita bisa membuat, ataupun bagaimana caranya kita bisa memahami, bagaimana caranya kita bisa mengerti keinginan dari rekanan bisnis kita ataupun calon konsumen kita. Selanjutnya, kita harus sopan. Tentunya pertama tadi, selain ada berpenampilan menarik, kesopanan itu penting. Kita diajarkan senyum, sopan, santun, salam. Ketika kita sopan, maka orang lain akan segan sama kita. Ketika kita sopan, santun, maka orang lain pun akan sopan santun kepada kita. Kita tidak diremehkan, seperti itu. Jadi kesopanan itu penting. Maka dari itu, ayolah mulai dari sekarang, untuk anak-anakku, ketika kalian bertemu dengan siapapun itu, baik itu orang yang lebih tua, baik itu orang yang lebih muda, baik itu gender yang berbeda dengan kalian, kesopanan itu penting. Karena bagaimana kita ingin dihargai, bagaimana caranya kita ingin diperhatikan kalau kita tidak punya sopan santun. Selanjutnya, yang terakhir, harus berkomunikatif. Kita ada interaksi dua arah. Jadi kita tidak hanya melulu tentang, kita hanya menjelaskan, kita tidak hanya selalu melulu mendapatkan kritik, kita tidak hanya selalu melulu dapat pandangan dari satu arah. Jadi kita untuk menjalankan bisnis, kita harus ada interaksi dua arah. Bagaimana contohnya? Dengan saya sebagai penjual, dengan kalian sebagai pembeli, kita harus ada obrolan, kita ada interaksi dua arah. Ketika ada interaksi dua arah, orang pun jadi enak. Jadi tidak ada namanya rasa canggung ketika ada interaksi dua arah, seperti itu. Sampai di situ saya harapkan kalian paham tentang pertama, etika berkomunikasi bisnis, dan yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita berkomunikasi bisnis. Selanjutnya, Pak, kita sudah panjang lebar nih
berbicara tentang komunikasi bisnis. Tujuannya untuk apa sih Pak? Tujuan komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis itu yang pertama, tujuan komunikasi bisnis adalah informing. Artinya kita memberikan informasi, segala informasi yang ingin kita berikan. Pertama, informasi mengenai produk dan jasa mungkin yang ingin kita jual, informasi tentang perusahaan kita, bekerja bidang apa, berjalan di bidang apa, informasi tentang bagaimana caranya kita melakukan kerjasama. Yang dinamanya komunikasi itu adalah adanya pesan yang ingin disampaikan, adanya informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, pentingnya komunikasi bisnis itu untuk membujuk. Membujuk itu adanya harapan kita. Jadi tadinya ada contoh, saya sebagai konsumen, kalian sebagai penjual, kalian menawarkan kepada saya tidak mau membeli barang kalian. Tetapi ketika kalian membujuk, kalian memberikan informasi-informasi yang penting, informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang memberikan nilai jual lebih apa yang di produk kalian, apa yang ada di produk kalian, maka harapan yang kalian harus dapatkan dari saya dapat berubah pikiran. Ketika kalian membujuk saya, harapan kalian adalah saya berubah pikiran. Yang tadinya tidak mau beli barang kalian, saya berubah pikiran menjadi mau beli barang kalian, seperti itu. Yang ketiga, adanya kolaborasi. Harapan dari adanya komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu adalah artinya tentang interaksi bisnis. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maupun itu interaksi dengan konsumen, maupun itu informasi dengan kolega bisnis, maupun itu interaksi dengan instansi pemerintahan mungkin, harapannya adalah kita dapat bekerja sama, berkolaborasi. Contoh, saya punya perusahaan, kalian punya perusahaan. Ketika kita saling berkomunikasi, harapannya perusahaan saya dengan perusahaan kalian yang kalian punya itu dapat bersinergi. Itulah penjelasan dari komunikasi bisnis. Kemudian ada tugas dari kami yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp masing-masing. Kalian cukup mengerjakannya di buku tulis dan kalian mengumumkan pada saat pertemuan atau jam berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.